30. Ya. Nangkap ya? Ada yang bingung teman-teman? Jadi kalau ada pertanyaan yang populer seperti itu, kenapa usia Yesus tidak ditulis dari 13 sampai 29? Ya belajar. Karena konteks orang Yahudi ya belajar. Baru 30 dilepas untuk mengajar. Nah, Alkitab tidak menjelaskan Yesus belajar sama guru siapa. Karena nggak penting. Tapi kita mendapat satu clue bahwa Talmidim yang paling terkenal di Perjanjian Baru adalah siapa? Anak murid yang akhirnya pergi ke seorang rabi. Dan rabinya kita kenal juga namanya, tertulis di Perjanjian Baru. Siapa? Ada yang tahu? Yohanes Pembaptis bukan, Pak? Enggak, Yohanes Pembaptis malah orang petapa dia. Dia di padang gurun. Pak Paulus. Nama gurunya? Gamaliel. Gamaliel. Makanya Paulus lebih pintar dari murid Yesus. Karena murid Yesus, teman-teman perhatikan slide kita, hanya sampai poin nomor 2, that migras. Selebihnya lanjutkan pekerjaan bapaknya. Nggak belajar lagi jadi Talmidim. Nah, nangkap ya? Makanya ahli Taurat ketika melihat para murid Yesus bilangnya apa? Kok bisa orang yang tidak terpelajar ini, bilangkan Petrus dan Yohanes, kok bisa orang yang tak terpelajar ini, kalau teman-teman cek bahasa Yunaninya itu lebih kasar, kok bisa orang moron atau idiot ini bisa berkata-kata seperti itu waktu mereka memberitakan nama Yesus di Yerusalem? Kan ditangkap Petrus sama Yohanes. Karena mereka bukan Talmidim, yang pintar itu Rasul Paulus. Karena sampai diajar, diasuh oleh Gamaliel. Makanya tidak heran Perjanjian Baru kita ditulis paling banyak oleh Paulus. Nangkap ya? Nah, semoga teman-teman garis besar Perjanjian Barunya, walaupun sudah dapat di S1 dan S2 juga, bisa hafal. Itu kan kulit. Jadi teman-teman harus luar kepala soal itu ya. Nah, sejarawan Yahudi namanya Yosefus menyimpulkan atau merangkum pendidikan Yahudi itu di dalam Mishnah Berurah ya. Ini tentang tafsiran kitab-kitab Yahudi. 5 tahun tadi sudah belajar kitab suci, 10 tahun sudah belajar Mishnah, tafsiran-tafsiran, 13 tahun harus sudah melakukan perintah-perintah di hukum Taurat. Apa itu? Ya ikut Paskah, ikut puasa. Makanya 12 tahun Yesus ketemunya di mana? Ayo. Di mana? Di Bait Allah. Bait Allah, karena dia sudah mulai ikut perayaan Paskah. Udah boleh. Gitu ya, baru 15 harus belajar Talmud ya. Ini sudah dekat kepada tafsiran rabi-rabi. Nih yang penting nih, 18 tahun orang Yahudi sudah boleh menikah. Laki-laki. Mungkin di sini teman-teman sudah ada yang pernah dengar. Waktu Yusuf menikahi Maria, ibu Yesus, berapa umur Maria kira-kira menurut para ahli? Ada yang sudah pernah dengar? Belum. Bintang? Belum. Pak, Ibu Saida biasanya tahu nih Ibu Saida. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Adel tahu? Intinya dibilang masih perawan. Iya. Loh kita juga 30 tahun masih perawan di sini kan. 14 sampai 15 tahun, bayangkan. Karena lagi-lagi 18 saja sudah bisa nikah dan itu diwajibkan dalam pendidikan Yahudi. Nah, jadi kita nggak boleh menyamakan kultur kita dengan kultur Yahudi. Barulah at 13 yang paling bawah teman-teman lihat, boleh untuk mengajar. Makanya langsung Injil mencatat Yesus mengajar di usia 30 tahun. Nah itu tadi Maria. Sekarang saya tanya, di antara Yesus dan 12 rasul, murid-murid, siapa paling tua? Jawab aja, kan di kelas salah nggak apa-apa. Siapa paling tua? Di antara Yesus dan 12 murid.
Petrus, Pak, bukan. Petrus. Kenapa Ibu Novi menjawab Petrus? Karena Petrus sudah menikah waktu dia jadi murid. Nah, itu jawaban umum. Karena pemikiran Ibu Novi dan orang lain sudah menikah, pasti sudah dewasa. Nah, hari ini kita mendapat pengajaran 18 tahun menikahnya, Bu. Petrus yang kedua. Sudah tentulah yang paling tua siapa, teman-teman? Yesus. Karena dia rabinya, dia yang mengajar. Nah, nangkap ya. Nangkap ya. Dan tahukah teman-teman, di luar Yesus dan Petrus, Petrus itu diperkirakan umur 20 tahunan. Bayangkan, gila kan? Dan di bawah Petrus, 11 murid lain, Yakobus, Yohanes, Bartolomeus, dan lain-lain, itu hanya umur 15 sampai 17 tahun. Jadi, kalau mau kita adopsi ke budaya kita, seharusnya dari umur SMP dan SMA sudah melayani Tuhan dan hafal kitab suci. Nah, ini penting ya, karena kita belajar pendidikan Kristen perjanjian baru, kita harus masuk ke konteks perjanjian barunya nih. Ya, baru kita aplikasikan ke konteks zaman kita sekarang. Paling tua Yesus, kedua Petrus. Kenapa? Ada teks yang menyatakan hanya mereka dua yang bayar pajak bea bait suci. Murid lain enggak. Nanti boleh saya kasih ayatnya ya. Hanya Yesus dan Petrus yang bayar pajak. Karena umur mereka di atas 20 tahun. Yang lain nggak bayar. Berarti diasumsikan para ahli perjanjian baru, umur di luar Petrus, murid yang lain 11, itu 15 sampai 17 tahun. Anak-anak semuanya. Jadi kita ini udah lebih hebat seharusnya dari murid-murid. Kita lebih tua dari mereka. Untuk belajar tentang Alkitab dan Yesus ya. Nah gitu ya. Oke, sampai di situ pemahaman pengantar perjanjian baru. Nanti setiap kelas akan selalu saya tanya soal itu nanti, supaya pemahaman perjanjian baru kita lebih lengket ya, lebih ngelotok ya. Oke, yang dilata ya, bisa ya? Ya, bisa Pak. Dipersilakan, siapa duluan kemarin? Adel atau Anggilata? Ayo yang mau duluan lah. Boleh saya aja Pak. Oke, silakan teman-teman kita perhatikan, nanti kita berikan pertanyaan untuk Anggilata dari presentasinya ya. Ya. Ya, shalom semuanya. Udah kelihatan ya semuanya? Kelihatan ya Pak? Kelihatan. Laporan analisis tentang metode pendidikan oleh Yesus dan perbandingan dengan metode Paulus dalam perjanjian baru. Oke. Belum. Yang pertama, metode pendidikan Yesus dalam perjanjian baru. Patut kita ketahui, kitab perjanjian baru merupakan kitab pedomannya, khususnya kita sebagai orang percaya, akan terdapat kisah perjalanan kelahiran, kematian, kebangkitan Yesus, dan pelayanannya bersama dengan murid-murid.
Jadi kitab Perjanjian Baru ini memberikan landasan teologis yang kuat bagi pendidikan Kristen, di mana masih relevan untuk diterapkan dalam pendidikan Kristen sampai masa kini. Jadi Yesus pun sering disebut sebagai guru yang agung. Di lokasi pendidikan yang dikenal oleh bangsa Yahudi pada masa Perjanjian Baru itu biasanya dilakukan di rumah ibadat, di Bait Allah Yerusalem, dan di sinagoga-sinagoga yang ada di kota-kota di seluruh wilayah Palestina pada masa itu. Kemudian ada 3 kelompok orang yang berperan sebagai pendidik dalam kehidupan jemaat Perjanjian Baru, yaitu guru, rabi, dan pendidik. Pertama, guru, pendidik yang mendidik dan mengajar dalam masa Perjanjian Baru ialah guru. Dalam bahasa Yunani, guru disebut dengan didaskalos, artinya orang yang mengajar. Kata didaskalos berasal dari kata kerja didasko yang secara harfiah berarti isi dari keyakinan atau doktrin. Nama lain dari didaskalos yang lebih terhormat dalam masyarakat Yunani adalah epistates, yang istilahnya lebih tepat ditujukan pada para guru keadilan, imam, ahli kitab suci, penafsir hukum, penyampaian misteri-misteri Allah, bapak komunitas, pembawa Roh Kudus, dan juga orang-orang khusus yang diakui sebagai nabi eskatologis yang mengantar manusia dengan ajarannya untuk mengalami keselamatan Allah. Yesus membiarkan dirinya disapa dengan gelar sebagai guru dan epistates. Yesus mengajar melalui perumpamaan. Jadi salah satu metode pengajaran yang dilakukan Yesus yaitu melalui perumpamaan-perumpamaan. Jadi Yesus sering menggunakan perumpamaan sebagai metode pengajaran untuk menyampaikan ajarannya. Perumpamaan merupakan kisah atau cerita yang mengandung makna tentang kerajaan Allah, iman kasih, dan moralitas. Jadi selama Yesus mulai mengajar, seringkali dia menyampaikan berdasarkan perumpamaan-perumpamaan, dalam artian agar lebih mudah dipahami, sehingga yang mendengarkan juga murid-murid maupun orang-orang pada masa itu paham apa yang disampaikan. Jadi ada beberapa perumpamaan itu tentang penabur, orang Samaria yang baik hati, anak yang hilang, domba yang hilang, tentang talenta, tentang pekerja di kebun anggur, tentang 10 gadis yang bijaksana dan bodoh, orang kaya, dan Lazarus. Kemudian Yesus mengajar dan sekalian langsung kepada praktek. Jadi Yesus tidak hanya mengajar dengan kata-kata atau sekedar memberikan perumpamaan, tetapi juga melalui tindakan nyata, terutama melalui mukjizat yang dilakukan Yesus. Metode ini memperkuat ajarannya dengan bukti langsung dari kuasa Allah, sehingga murid-murid dan orang banyak dapat melihat dan mengalami kebenaran yang diajarkannya. Jadi mukjizat yang dilakukan Yesus membuktikan bahwa Yesus memiliki otoritas ilahi atas alam, penyakit, dosa, dan kematian. Itu dibuktikan melalui mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus. Jadi yang kedua yang saya dapat dalam metode pendidikan yang dilakukan Yesus itu bukan hanya sekedar mengajar saja, namun praktek. Jadi apa yang disampaikan itu langsung dipraktekkan oleh Yesus, bagaimana dia bisa mengubah air menjadi anggur, memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang lumpuh, kemudian berjalan di atas air, kemudian menyembuhkan mata orang buta, membangkitkan Lazarus dari kematian, dan mengusir roh jahat. Jadi sebagai bukti bagaimana ajarannya itu benar-benar atas kuasa Allah. Jadi nggak semena-mena, nggak hanya sekedar omong kosong saja. Jadi dia langsung membuktikan, menunjukkan kepada murid-muridnya secara khusus bahwa apa yang dilakukannya ini benar-benar perintah daripada Tuhan. Kemudian teladan hidup. Jadi dalam pelayanan dan pengajaran yang dilakukan Yesus akan selalu memberikan teladan dan contoh yang nyata bagi murid-muridnya secara khusus. Di mana salah satunya Yesus membasuh kaki murid-muridnya pada waktu yang memberi makan 5.000 orang, Yesus dan perempuan Samaria, dan dia bisa dibilang Yesus setia sampai mati, sampai di kayu salib. Jadi dalam pendidikannya dia memberikan contoh yang nyata bagi murid-muridnya, supaya apa? Supaya murid-muridnya ketika keluar nanti bisa memberikan teladan serupa yang dilakukan Yesus, di bagaimana hidup harus rendah hati. Ketika Yesus memberikan contoh bagaimana dia membasuh kaki murid-muridnya, dia tidak dia ingin memberikan pemahaman kepada mereka bahwa bukan karena hanya saya guru, jabatan saya mungkin lebih tinggi atau mungkin saya lebih tua, akhirnya kalian yang harus melayani saya gitu. Tapi namun
Yesus memberikan contoh teladan yang baik bagaimana kita harus tetap rendah hati setinggi apapun jabatan kita, ya kita harus tetap rendah hati, bagaimana kita pelayanan dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian dia memberikan rasa contoh bagaimana rasa kepedulian di mana dia tidak membiarkan orang kelaparan ketika dia berkhotbah dan disaksikan ribuan orang. Jadi Yesus tidak mengabaikan mereka, Yesus peduli dengan mereka. Kemudian pertemuan dengan perempuan Samaria, saya rasa ini pelajaran berharga banget ya buat setiap para murid ya, supaya tidak ada perbedaan ya antara Samaria atau dengan Yahudi. Jadi tidak ada istilahnya nggak ada sekat yang membatasi untuk mereka tidak dapat ngobrol, tidak dapat bertemu satu dengan yang lain, tidak dapat berbagi kasih dan sebagainya. Dari situ Yesus mematahkan budaya-budaya atau pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan kemudian sampai kepada kematian Yesus, dia membuktikan bahwa dia setia. Dalam setiap pengajarannya sepanjang hayatnya dia setia, dia membuktikan sampai di kayu salib, kemudian bangkit, memberikan contoh dan teladan hidup yang baik juga bagi murid-muridnya. Oke, udah. Kemudian metode pendidikan Paulus. Jadi dalam Perjanjian Baru, Paulus terlahir dengan nama Yahudi Saulus. Dia lahir di Tarsus, sebuah kota di Sisilia di bagian selatan Asia Kecil. Kota Tarsus adalah kota metropolitan yang di Kilikia yang terletak di pojok timur Laut Tengah. Ia adalah seorang Ibrani asli dari keturunan Abraham, suku Benjamin. Nama Paulus memiliki makna orang yang kecil sedikit. Kemudian kehidupan Paulus masa kanak-kanak dihabiskan di Tarsus. Masa muda Saulus dihabiskan di Yerusalem, di mana ia menerima pelajaran dari seorang rabi Yahudi yang sangat terkenal, yaitu Gamaliel. Dan dari Gamaliel, Saulus tidak hanya belajar tentang tradisi perjanjian lama, melainkan juga tentang tradisi penafsiran rabbini. Secara teologis, dimungkinkan Saulus membangun teologi Kristen melalui belajar dari para rasul dan tradisi Kristen yang telah berkembang dalam persekutuan Kristen. Sejak umur 12 tahun, Paulus berada di bawah asuhan Gamaliel. Peristiwa perjumpaan pribadi dengan Yesus pada perjalanan menuju Damsyik, Kisah Para Rasul 9 ayat 3 merupakan fondasi yang kokoh bagi teologi Kristen Paulus. Ia yakin bahwa Yesus dari Nazaret itu hidup, ia telah bangkit dari kematian serta memerintah sebagai Tuhan. Kepercayaan akan Yesus yang telah mati dan bangkit itulah yang menjadi titik tolak dalam pemberitaan Paulus, di mana Paulus disebut sebagai pendidik sejati karena berbagai metode pendidikan yang diberikan sejak jemaat mula-mula. Jadi bisa dibilang dia ini adalah kedua setelah Yesus sebagai pendidik yang sejati. Kemudian salah satu metode yang digunakan Paulus dalam pendidikannya atau pengajaran ialah kontekstualisasi. Bagaimana dia adalah seorang orator sekaligus pendidik besar yang piawai dalam mengajar dengan berbagai metode pendekatan pendidikan kontekstual. Paulus mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai budaya dan konteks. Ia menyesuaikan pesannya agar relevan dengan pendengar yang berbeda baik Yahudi maupun non-Yahudi. Nah, sebetulnya ini umum sebetulnya ya, bagaimana Paulus memberikan contoh ya untuk baik pendidikan zaman dulu sampai sekarang, dan itu masih relevan untuk kita sampai saat ini, apalagi dalam pendidikan khususnya yang kita layani siapa, bahkan dalam pelayanan pun dibutuhkan itu pelayanan yang kontekstual supaya yang kita sampaikan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pendengar kita. Jangan sampai omongan kita, pesan yang kita sampaikan sebetulnya nggak cocok buat mereka atau tidak sesuai dengan budaya atau pemahaman mereka di sana. Jadi sangat baik sekali bagaimana konsep kontekstualisasi ini. Paulus ini memberikan gambaran yang baik bagaimana ketika dia pergi ke suatu kota, dia akan menyampaikan pesan, baik itu lewat surat atau ketika dia berkhotbah atau dia menyampaikan sesuatu, dia menyesuaikan dirinya. Jadi ini salah satu kepiawaian dari Paulus, bagaimana dia bisa mengajar dengan pendekatan pendidikan kontekstual. Kemudian melalui surat-surat, Paulus menggunakan surat-suratnya sebagai sarana utama untuk mengajar, memberikan nasihat, dan mengoreksi jemaat-jemaat yang ia layani. Surat-surat ini disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah spesifik dari setiap komunitas. Salah satu
yang terbaik juga dari Paulus ini bagaimana dia peduli ya terhadap tempat-tempat yang dia layani, yang pernah dia layani. Jadi dia bukan hanya sekedar singgah saja, dia bukan hanya sekedar mengajar saja dan memerintahkan saja, namun ada pemeliharaan. Jadi ketika satu jemaat di satu daerah mengalami masalah, dia akan kirim surat ke sana sebagai bentuk kepeduliannya dan sebagai teguran nasihat bagi mereka supaya tetap setia dalam pelayanan dan bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Kemudian melalui kesaksian pribadi. Jadi Paulus seringkali menceritakan pengalamannya sendiri, termasuk pertemuannya dengan Kristus, di mana untuk memberikan bukti dan meyakinkan para pendengarnya tentang kebenaran Injil. Yang seperti tertulis dalam Galatia 11 sampai 12, ayat 11 sampai 12, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerima yang dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepada aku, tetapi aku menerimanya melalui wahyu Yesus Kristus. Jadi sebagai sebagai bukti bahwa apa yang disampaikan Paulus ini benar-benar tentang kebenaran Injil, bukan bukan atas karena keluar dari pikirannya sendiri, namun memiliki landasan yang pasti dengan tujuan yang pasti. Makanya Paulus sering mengumumkan bahwa ikutilah teladanku dan sebagainya. Jadi Paulus sangat seringkali menyampaikan kesaksian pribadi untuk meneguhkan, untuk meyakinkan setiap jemaat dan murid-murid yang dilayaninya. Kemudian diskusi dan argumentasi. Dalam surat-suratnya, Paulus menggunakan logika dan argumentasi yang kuat untuk membela ajaran-ajarannya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Seperti dalam Kisah Rasul 17:2-3, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut, dia berbicara dengan mereka berdasarkan kitab suci. Dia menerangkan dan membuktikan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, lalu berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Salah satu keunikan dari Paulus bagaimana pemahamannya, seperti yang kita ketahui tadi, dia ini benar-benar sangat pintar sekali ya, karena memang di mana dia belajar juga dari Yesus, dari pengalaman, dari pemahaman-pemahaman yang dia pelajari tentang Yesus. Kemudian dari Gamaliel dia belajar juga, dan dia yakin terhadap diskusi dan argumentasinya, dan dia sampaikan yang sesuai dengan kebutuhan orang-orang di sana. Jadi dia sampaikan berdasarkan logika dan argumentasi yang kuat juga. Dia mempunyai banyak sumber data dan sebagainya, karena memang Paulus ini bisa dibilang seorang apologet yang hebat juga ya, karena dia berani siapapun yang dihadapi, dia berani gitu loh, masih berdiskusi tentang itu, tentang Yesus yang mati dan menjadi kesaksian bagi dirinya sendiri. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Mungkin ada tambahan atau yang lainnya, silakan. Baik, terima kasih yang Dilata. Ini dari yang jurnal ini ya, yang saya berikan ya. Ya, betul Pak. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Untuk Anggilata, mari kita serbu dia dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya akan kembalikan ke Pak Haror nanti. Silakan, tentang gaya pengajaran dan pendidikan dari Yesus dan Rasul Paulus, 2 tokoh penting dalam Perjanjian Baru. Ya, tokoh sentralnya tentu Yesus, tetapi hampir kebanyakan tulisan di PB kita ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi tokoh yang penting. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Nah, kalau nggak ada aku yang nanya nih ya. Ya, boleh Pak. Siapa tadi mau nanya? Saya mau tanya Pak, tapi takutnya Adel dulu deh, Adel ya, silakan. Pak, saya mau tanya tapi takutnya nanti Pak Anggilata balas dendam. Pak. Enggak, tenang. Pembalasan lebih kejam. Iya. Saya mau tanya Pak, tadi kan dan yang saya baca juga di jurnal yang Pak Harold kasih, metode pengajaran Paulus ini kan dia menggunakan pendekatan kontekstual. Nah, apakah Yesus juga tidak memakai metode itu? Kan setahu saya, kalaupun Yesus mengajar juga pasti dia akan melihat latar belakang atau konteks budaya yang ada di
daerah ia melakukan pengajaran tersebut. Tapi yang dijelaskan yang saya lihat tuh cuman Paulus. Ya. Menurut Bapak, apakah memang Yesus tidak menggunakan pendekatan tersebut atau ada perbandingan apa tuh mengenai Kalau pendekatan? pahami sih, Yesus tidak jauh-jauh, saya rasa mungkin juga Paulus belajar dari situ, karena Yesus secara khusus belajar, maksudnya dalam masa dia 12 tahun tadi sampai ke 30 tahun kan dia belajar ya banyak tentang kitab-kitab Taurat. Saya rasa yang dia layani rata-rata orang Yahudi ya Pak, kalau nggak salah ya Pak ya. Jadi saya rasa untuk masalah kontekstualisasi, karena Paulus dia pengajarannya lingkupnya lebih luas ya. Kalau yang saya tahu, karena dia pergi ke pulau-pulau, jadi dia banyak singgah kemana-mana. Jadi dia terpaksa memang harus mengkontekstualisasikan terhadap budaya-budaya yang terbangun di sana. Dan karena Yesus saya lihat lingkupnya nggak terlalu jauh-jauh banget ya, masih sama lah budayanya, nggak ada gap yang jauh banget sih menurut aku. Tapi kalau masalah dia penyampaian Yesus, udah pasti lebih jago Yesus ya, dalam baik itu ketika dia berbicara kepada orang tua, kepada anak-anak, dia bisa menyesuaikan sih. Itu udah termasuk gimana dia pengajarannya sesuai dengan konteks sih. Itu sih Pak. Mungkin ada tambahan atau sanggahan. Jadi teman-teman jangan lupa, baik Yesus dan Paulus dalam memberikan pengajaran adalah hasil pemahaman mereka dari perjanjian lama. Ya, Ya, itu yang belum bisa. sebenarnya para ahli dan sebaiknya kita juga akademis udah nggak boleh sih bilang perjanjian lama itu kayak, ya bagi orang Yahudi itu perjanjian mereka. Bagi orang Yahudi ya perjanjian baru kita yang nggak jelas ya, bilang saja perjanjian pertama. Nah kalau perjanjian baru kita adalah perjanjian kedua. Jadi Yesus maupun Paulus punya background Yahudi itu dulu. Jadi cara mengajar mereka tidak akan jauh dari penafsiran mereka tentang perjanjian lama. Makanya kalau teman-teman baca surat Roma ya surat Roma terutama, itu kental sekali gaya perjanjian lama Paulus. Ya, dia selalu membawa nama Israel dan lain-lain. Begitu juga Yesus. Kata-katanya itu paling banyak itu diambil dari perjanjian lama. Makanya kalau kita nggak memahami konteks perjanjian lama, langsung masuk ke perjanjian baru, nah itu bisa salah kaprah. Nah makanya banyak teman-teman tuh kan saya dengar kalau baca Alkitab malas memulai dari perjanjian lama. Pengennya dari Matius doang. Baru nanti balik ke perjanjian. Jangan. Nanti akan bingung kita dengan perumpamaan, dengan cerita Yesus. Ini apa maksudnya ya? Ini apa maksudnya ya? Nah gitu kan ya. Saya kasih contoh satu kasusnya. Nih teman-teman perhatikan ya. Yunus di perut ikan, mati atau hidup? Pingsan Pak. Pingsan. Pingsan ya. Coba, yang selama ini secara umum teman-teman tahu mati atau hidup Yunus? Hidup, Pak. Hidup. Dia Hidup tidak. ya? Soalnya dia dikeluarin lagi. Hidup ya? Ya. Enggak dong, mati. Mati suri ya katanya. Karena Yesus mengutip Yunus. Ayo, ada kan ayatnya? Bagaikan anak manusia, bagaikan Yunus di perut ikan 3 hari. Begitu juga anak manusia di perut bumi 3 hari. Yesus 3 hari di perut bumi, mati atau hidup? Mati. Mati. Dia mengambil perumpamaan Yunus, berarti Yunus mati di perut ikan 3 hari. Nah, gitu ya. Jadi ada konteks-konteks yang dihubungkan dengan perjanjian lama. Begitu juga Paulus. Nah, tadi yang Gilata udah singgung, kenapa tadi waktu Adel nanya, kok Paulus itu metodenya lebih kontekstual? Karena Paulus itu penyebaran Injilnya atau pengajaran dia lebih luas. Dia nggak hanya sama orang Yahudi, melainkan sampai orang Yunani. Nah, itu dia, karena dia kuat di filsafat. Ya, teman-teman, kalau mau lebih dalam belajarnya itu bisa dikaitkan nanti dengan filsafat Yunani yang namanya Stoa. Ya, mungkin udah pernah dengar ya, Stoa. Teman-teman pernah dengar surat Paulus kepada jemaat Filipi, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya kan? Oh, itu kita kalau dengannya konteks zaman sekarang kayaknya Paulus ini lebay. Kok mati keuntungan gitu kan ya. Tetapi penafsiran Kristen pasti bilangnya, oh iya,
Mati itu untung. Kenapa? Ya, ketemu Yesus, ya kan? Selamat, gitu kan ya. Tapi bagi orang Yunani, ada yang tahu nggak kenapa mati keuntungan? Karena filsafat Yunani meyakini kematian lebih baik karena roh kita sudah keluar dari tubuh. Tubuh ini najis. Kalau bahasa Plato itu tubuh adalah penjara bagi jiwa. Jadi ketika kita mati, jiwa atau roh kita lepas, kalau itu merdeka dan bahagia. Makanya mati keuntungan. Nah, itu gaya pendidikan Yunani, filsafat. Nah, teman-teman bisa menyimpulkan gaya pendidikan Yahudi itu adalah praktek langsung ke lapangan, gitu ya. Di kelas bisa, di sinagog, habis itu ke lapangan. Ini paling banyak dipraktekkan oleh Yesus. Bukan hanya mengajar di sinagog, tapi praktek ke pasar, ke jalanan, begitu ya. Sedangkan Yunani, mereka itu terkenal dengan banyaknya teori dan narasi. Makanya berfilsafat. Nah, teman-teman kalau punya teman yang jago filsafat, pasti kita pusing. Apa kita tanya, dikeluarkannya sampai 5 pertanyaan dari yang kita tanya. Nah, itu gaya retorika orang zaman kuno. Jawablah pertanyaan dengan pertanyaan. Nah, gitu ya, itu tanda kita sudah menguasai filsafat. Nah, jadi itu ya Adel ya. Paulus itu lebih luas jangkauan pelayanannya dan memang untuk itulah Tuhan memanggil dia. Nggak kayak yang lain. Misalnya Petrus itu khusus Yahudi. Nah, kalau Paulus itu jauh sekali. Makanya dia punya pemahaman yang luar biasa. Nah, gitu ya. Jadi perjanjian lama itu selalu dibawa dalam pendidikan Yesus dan juga Paulus dalam mengajar banyak orang di zamannya. Jadi kita hati-hati juga dalam menafsirkan apa yang tertulis dalam perjanjian baru, itu selalu punya kaitan dengan perjanjian lama. Oke, ada lagi? Silakan. Ingin bertanya kepada Anggilata? Ya, Pak. Ya, Ibu Novi. Saya ingin bertanya kepada Pak Anggilata. Menurut Pak Anggilata, apakah ketika Yesus mengajar para murid dan orang banyak, inti dari pengajaran Yesus itu sebenarnya apa? Kemudian, apakah Yesus tanpa Yesus sadari dia sudah membuat kurikulum sebelum mengajar? Kemudian relevansinya bagi Pak masa kini dari yang pengajaran yang Yesus lakukan. Iya, tentang apa ya? Apa tadi? Sorry. Apa? Menurut Pak, yang pertama, apa yang menjadi inti dari pengajaran Yesus selama Yesus mengajar para murid dan orang-orang banyak? Terus ketika Yesus mengajar orang banyak ataupun para murid, apakah Yesus membuat kurikulum secara tidak langsung atau bagaimana? Kemudian relevansinya bagi PAK masa kini. Jadi yang saya paham ya tentang inti pelajaran Yesus dan tentang masalah apa dia udah menyusun kurikulum, saya rasa mungkin karena itu tadi ya mereka belajar dari umur 12 tadi yang istilahnya benar-benar fokus ya belajar tentang kitab Taurat dan sebagainya itu, saya rasa dia udah siap jadi pengajar. Kan tadi pas 30 tahun tadi mereka sudah bisa mengajar gitu loh. Dalam artian mereka udah mampu, udah bisa diizinkan untuk menyampaikan tentang isi Taurat dan sebagainya. Namun tentang inti yang saya refleksikan terhadap diri saya sendiri selama dia mengajar murid-muridnya, dia mengajak murid-muridnya pergi dan sebagainya, tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan Allah dengan mempersiapkan murid-muridnya sebagai pemimpin masa depan. Karena di masa dia Yesus mengajar selama 3 tahun itu,
dia selalu bersama dengan murid-muridnya. Bagaimana dia ketika dia belajar di Bait Allah, bahkan dia menyampaikan eh, menyampaikan khotbah-khotbahnya di bukit-bukit dan kemudian melalui perumpamaan-perumpamaan. Mungkin dia sama seperti mungkin pada masa Yesus juga, saya rasa begitu ya. Jadi mungkin dia melakukan hal yang sama seperti yang dia rasakan pada masa proses 12 tahun ke 30 itu. Jadi Yesus juga memberikan melanjutkan budaya yang terbangun itu sepertinya menurut saya. Karena dengan tujuan itu tadi kemudian sampai kepada mereka siap nanti untuk mengajar kemudian hari gitu. Itu aja sih yang saya dapatkan. Kemudian kalau masalah kurikulum tadi, saya rasa mungkin mereka sudah mempunyai ini ya, mungkin cara tersendiri ya, bagaimana cara mengajar, bagaimana cara mereka mendidik dan sebagainya, bagaimana tentang kitab Taurat. Namun Yesus mungkin lebih mudah dipahami sih kalau menurut saya, karena cara pengajaran Yesus lebih kepada apa yang dia sampaikan langsung dipraktekkan, dan itu nggak dimiliki oleh orang lain gitu loh. Jadi Yesus mempunyai kekhasannya sendiri sih, dan dia yakin murid-muridnya bisa melakukan itu di kemudian hari. Bagaimana itu mujizat-mujizat bisa dinyatakan atas namanya gitu. Mungkin bisa ditambahkan. Nah, ini kita harus pahami secara kontekstual pertanyaan Ibu Novi. Soal kurikulum, sama seperti saya katakan, tentu Yesus tidak membuat kurikulum baru dalam pendidikan Yahudi. Kenapa? Karena kurikulum orang Yahudi itu tidak jauh-jauh dari perjanjian lama. Nah, itu aja dulu kita pahami ya. Kita memang membahas perjanjian baru, tapi semua dasarnya itu perjanjian lama. Rabi-rabi yang mengajar pun itu pasti basicnya perjanjian lama. Nah itu ya. Nah kalau teman-teman pernah dengar 10 perintah Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai, itu di breakdown oleh para rabi jadi berapa aturan? Ada yang tahu? 10 perintah dulu di breakdown para rabi untuk mengajar orang Yahudi jadi berapa aturan? 2 ya Pak? 2, bukan perjanjian lama, perjanjian baru, bukan. 613 aturan, bayangkan. 613 aturan. Terdiri dari 2 bagian. Nah, ini baru 2 bagian dia. Apa itu? 365 perintah. 365 perintah harus dilakukan orang Yahudi. Harus begini, harus begini, harus begini. Kenapa 365? Mengingatkan kita hari dalam setahun. 1 tahun. Artinya orang Yahudi mau bilang, setiap hari hidupmu selama 1 tahun, gak boleh lepas dari perintah Tuhan. 365. Sisanya berapa? 613 kurang 365. 248. Larangan, bayangkan. 365 perintah, 248 larangan. 248 melambangkan apa? Kalau tadi hari dalam setahun 365, 248. Ini menurut orang Yahudi nih. Jumlah tulang manusia. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Jumlah tulang manusia, itulah menurut pemahaman orang Yahudi. Jadi artinya semua hidupmu ini harus mentaati perintah Tuhan dan menjauhi larangannya selama 1 tahun. Ingat waktu Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang pakai tilam, habis sembuh dibilangnya angkatlah tilammu, betul ya? Kenapa dibilang ahli Taurat yang di situ kau melanggar hari Sabat? Orang itu telah melanggar hari Sabat, kan ada ahli Taurat di situ, sama orang Farisi. Karena hukum hari Sabat, kuduskanlah hari Sabat, hari Tuhan yang diperintah Musa itu di breakdownnya panjang sekali.
Di breakdown mereka pada hari Sabat nggak boleh bawa beban sebesar 2 buah duku. Bayangkan. Jadi kita, kalau saya mau katakan kita mau baca buku lebih banyak, belajar lebih banyak tentang pendidikan Yahudi, kita ini tercengang-cengang. Gak boleh bawa beban seberat 2 buah duku pada hari Sabat. Kalau ibu-ibu di sini nih, masa hari Minggu udah berdosa. Wajib berdosa asli. Jadi mereka itu nggak boleh ngapain-ngapain hari Sabat. Kalau bisa kita samakan dengan konteks Indonesia, mungkin hari Nyepi Bali. Itu nggak bisa itu apa-apa. Sampai di Bali airport ditutup juga kan, kalau Nyepi Hindu kan. Baru hari Sabat apalagi? Nggak boleh berjalan lebih dari 3 km. Bayangkan. Jadi kalau dari rumah ke gereja kalian lebih dari 3 km, kalian bukan gereja, melanggar hari Tuhan. Nah, sebegitunya pendidikan orang Yahudi. Jadi kurikulumnya sudah terbentuk, sudah terlalu banyak pengajaran Yahudi, tapi Yesus, nah ini yang penting. Alkitab bilang dia bukan mengubah, tapi apa? Menggenapi. Dia mengubah cara berpikir legalisme orang Yahudi menjadi hukum kasih. Itulah khotbah di bukit. Nah, apakah Yesus buat pengajaran baru? Enggak. Meaningnya itu yang benar. Tetapi orang Israel selama ini salah menafsirkan dan salah memahami. Yesuslah memberikan pengajaran yang benar dari hukum Tuhan di Perjanjian Lama. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman di sini. Saran saya, pesan saya selalu kepada mahasiswa S2 dan S3 khususnya, ini tidak berlaku untuk S1. Semakin kita tinggi belajar teologi, kalian harus semakin open-minded. Itu yang pertama. Kalian boleh pegang doktrin apa saja, tetapi harus jauh dari namanya menghakimi doktrin orang lain. Karena sangat luas memahami Alkitab. Itu pertama. Yang kedua, semakin kalian tinggi belajar teologi, seharusnya, nah ini seharusnya nih, kalian menjauhi namanya legalisme. Kenapa? Legalisme itu Farisi dan ahli Taurat. Itu. Makanya Paulus bilang apa? Wah, aku disunat 8 hari, untuk hukum aku tidak bercela. Dia legalismenya kuat. Tapi kita bukan legalisme, hukum kasih. Tahu ya maksud legalisme ya, tahu ya. Pertanyaan simpel nih, orang-orang legalisme nih kayak gini pertanyaan simpelnya. Merokok boleh atau enggak? Nah itu Bu Novi bilang enggak boleh. Anggilata boleh ya? Boleh kita merokok Anggilata. Lintang gimana Lintang? Boleh nggak merokok Lintang? Nggak boleh Pak, bau soalnya. Oke, minum wine boleh nggak Lintang? Boleh. Boleh Pak. Boleh ya, boleh. Minum alkohol yang 40% boleh nggak Lintang? Hah? 40%? Iya. Emang ada Pak? Belum ada, banyak pun. Oh, ya boleh-boleh aja sih Pak, asal nggak bikin rese Pak. Asal nggak mabuk ya. Nah itu legalisme. Ya, kalau orang Kristen pacaran sering nanya tuh sama pendeta, Pak Pendeta, boleh nggak pacaran Kristen pegangan tangan? Ya kan? Nanti kalau aku jawab boleh, muncul lagi pertanyaan baru, boleh nggak pelukan? Habis dibilang boleh, muncul lagi yang baru, boleh nggak cium pipi? Nah itu legalisme. Jadi saya harap teman-teman S2 nggak lagi berpikir seperti itu ya. Itu Maaf Pak, potong Bapak. kenapa Tapi Lintang? kalau misal, ya maaf Pak memotong gitu. Cuma kalau misalnya konteksnya di anak SMP gimana ya Pak nanggepinnya berarti? Boleh dong, boleh. Kalau itu kasih tahu loh, kasih tahu yang benar ya. Itu nggak usah belajar teologi juga, guru harus melarang, ya kan? Iya, soalnya pertanyaan random gitu kayak banyak banget sih Pak. Iya. Nah, yang konteks pembicaraan kita adalah jemaat dewasa loh. Masih mau nanya-nanya kayak gitu. Ya kan? Itu legalisme. Saya punya cerita ya. Waktu itu saya menghadiri pernikahan ekumenis
di sebuah gereja GKI. GKI itu memberkati pernikahan ekumenis, Kristen dengan Katolik, Protestan dengan Katolik. Namanya pernikahan ekumenis. Tapi dalam pemberkatan ada pendeta dan romo, harus datang dua-duanya. Udah, acara nih kan, diberkati Katolik sama Kristen. Jatuhnya memang nikah beda agama, tapi ekumenis sebutannya. Dah, selesai. Waktu selesai acara, romo itu keluar gereja, ada taman di depan gereja besar. Romonya merokok. Ini romo Katolik loh, baru pemberkatan merokok. Tahu nggak? Saya duduk di sebelah romo itu ngomong-ngomong kan tentang ya teologi segala macam. Tiba-tiba datang seorang ibu. Ibu ini mungkin umurnya udah 60-an. Ya mungkin sesepuh di gereja itu. Dia bilang, Romo, rohaniwan kok merokok. Dosa Romo, nggak boleh Romo. Tahu nggak? Romo itu menjawab apa? Bu, tolong kasihani saya Bu. Saya kawin udah nggak boleh. Masa merokok juga nggak boleh Bu? Aku ketawa-ketawa dengarnya. Nah itu legalisme, ya. Ini bahaya yang kayak gitu-gitu. Nah, Yesus dan Paulus mantan legalisme, mengubah itu semua menjadi hukum kasih. Nah, gitu ya. Nah, kadang kita melihat perintah Yesus itu kan nggak masuk akal. Tampar pipi, kasih pipi yang lain, kan nggak masuk akal. Nggak jelas. Bisa ya? Oke, ada lagi yang ingin bertanya kepada Anggilata? Kalau nggak ada, saya yang bertanya ya. Ini khusus untuk Anggilata, tapi untuk kita semua, untuk kita pelajari. Oke? Anggilata kira-kira apa gaya pengajaran Paulus yang tidak lagi sesuai dengan konteks di zaman kita sekarang? Nah ini tadi menyambung pertanyaan Ibu Novi nih, relevansinya dengan PAK sekarang. Apa gaya pengajaran Paulus yang tidak lagi sesuai dengan konteks di zaman kita sekarang? Apakah ada? Wah, belum terlalu mendalami sih Pak, jujur aja. Kalau itu sampai ke situ belum coba sih. Enggak, aku yakin kau tahu. Aku kasih clue-nya. Ini diperdebatkan berbagai gereja. Ada yang boleh, ada yang enggak. Nah, tentang apa tuh? Ini dari Paulus nih. Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu Anggilata? Debat Tadi clue-nya, Pak. Clue-nya, pengajaran Paulus ini diperdebatkan gereja di masa sekarang. Ada yang menerapkan, ada yang tidak menerapkan. pengajarannya. Iya, di Alkitab. Tentang apa? Kalau sekarang kayaknya nulis surat nggak ada lagi, Pak. Bukan soal yang itunya. Pesan Berdebat. pengajaran Paulus di Alkitab. Ada satu hal. Wah. Nggak Ada yang tahu ya? Bukan berdebat, Pak. Bukan. Apologetika masih oke lah. Berdebat boleh lah. Perempuan boleh atau tidak jadi pendeta? Wah, masalah di tempat saya itu, Pak. Gara-gara Paulus itu. Betul Ibu Saida? Ya. Iya. Tuh, di Nah, tempatnya silakan Pak Ibu Anggilata Gembala tuh. memberikan penjelasan. Saya nggak ibu gembala, Pak. Ya, tadi mereka bilang, Bukan. Beta. Saya memang pendeta, tapi saya nggak ibu gembala. oh Ibu Pendeta, oke baik, Ibu Pendeta Saida. Nah Ibu Pendeta Saida ini udah jadi pendeta perempuan di gereja mana Bu, kalau boleh tahu? Saya GSJA, Pak. Oh GSJA, mantap, Pak Gunawan ya? Pak Gunawan. Oh Pak Gunawan, GSJS ya? Mirip ya, GSJA. Nah itu, Ibu Saida jadi pendeta di GSJA. Tapi bagi orang reform, nggak boleh nih Ibu Saida ini. Gerejaku, Pak.
Confirm. Nggak, pokoknya nggak boleh perempuan melayani. Nah, itu pengajaran Paulus. Nah, sekarang saya lempar ke teman-teman. Jadi boleh atau enggak? Boleh, Pak. Nah, masalahnya Karena saya udah pendeta ya boleh, Pak. Iya, boleh lah. Tergantung denominasi. Kan? Boleh ya. Jadi Adel, gereja kita boleh nggak Adel ya? Kalau Presbyterian sih sebenarnya nggak boleh, Pak. Tapi Nggak boleh ya, seharusnya memang nggak boleh. Iya. Nah, itu tuh. Jadi hati-hati, Paulus ngomong konteks perempuan tidak boleh mengajar, itu pasti ada konteks di masa lalu. Makanya memunculkan multi tafsir bagi gereja-gereja di zaman sekarang. Nah, itu ya. Jadi ada beberapa pendidikan-pendidikan Paulus yang juga udah nggak berlaku lah, bukan nggak berlaku, maksudnya sudah multi tafsir di zaman kita. Tapi salah satu nasihat Paulus yang baik sekali, yang tidak Yesus katakan, ada baik, mungkin teman-teman lupa, tentang perkawinan. Paulus itulah yang memperbolehkan pisah sementara. Yesus nggak ada bilang pisah sementara. Nah, itu ajaran yang menurut saya gereja harus tetap pegang. Ketika pasangan suami istri sudah punya niat cerai, lebih baik berikanlah opsi pengajaran Paulus itu. Lebih bagus pisah sementara. Tapi kata Paulus, pisah sementara untuk introspeksi ya, bukan untuk saling menjauh. Pisah sementara. Itu boleh. Tentukan waktunya, berapa lama, habis itu balik lagi bersama. Nah, itu keren. Ya, kalau Yesus enggak, ya Yesus hanya ada dua opsi, satu nggak boleh, dua boleh. Ada yang tahu bolehnya itu kasus apa? meninggal, Pak. Perzinahan. Boleh kalau salah satunya sebenarnya sih nggak boleh. Ya saya tahu ya Pak, sebenarnya sih nggak boleh. Tapi akhirnya Yesus bilang kalaupun itu boleh dalam kasus dia pasangannya melakukan perzinahan. Terus kalau nanti yang sudah, tapi setelah itu dia nggak boleh lagi menikah sama orang lain, karena kalau dia nikah dengan orang lain nanti dia jadi kasusnya berzina juga. Betul, berzina boleh. Jadi itu bukan tentu langsung ya, ada pengembalaan juga di gereja pastoral. Kalau kasus perselingkuhan, beberapa gereja di zaman sekarang sudah memperbolehkan bisa bercerai. Nah, itu kompleks. Itu mungkin nanti teman-teman dapat di mata kuliah konsentrasi teologi praktika atau pastoral. Nah, itu bisa ditanyakan soal itu nanti. Berikutnya, Anggilata. ya, Pak. Kira-kira kenapa Paulus nggak menulis kelahiran dan kematian Yesus? Nggak ada kan? Kenapa ya Anggilata ya? Iya kan? Kita mikir ya, dia nulis banyak surat, tapi biografi Yesus pun nggak ditulisnya. Mungkin karena dia udah paham kali Pak melalui kitab perjanjian lama itu Pak. Kok jadi perjanjian lama? Oh, by the way, Yesus lahir tahun berapa? Wah, 0 Masehi. 0 Masehi. Lintang? 4 Masehi ya, Pak? 4 Masehi. 4. 4 Masehi, Lintang. Iya, Pak, 4. 4, Bu Novin 0 Masehi. Ibu Saida? Kan kalau Masehi itu berarti tentang lahirnya Yesus kan? Ya. Dari berarti mungkin sebelum Masehi berarti 4 sebelum Masehi. 6 sampai 4 sebelum Masehi. Justru sebelum Masehi. Iya, karena kan Masehi itu bicara tentang hitungannya Yesus lahir.
Tapi para ahli nggak pernah sepakat di angka berapa, tapi paling banyak sepakat di 4 sebelum Masehi. Dari mana clue kita? Kematian Herodes, ya, yang di Perjanjian Baru. Dia mati 4 sebelum Masehi. Nah, kenapa Anggilata nggak mau ditulis Paulus? Oke, saya bikin lagi bingung teman-teman. Kira-kira penulis Injil nulis duluan lahir Yesus atau kematian Yesus atau kebangkitan Yesus? Mana duluan yang mereka tulis? Titik pijaknya dari mana? Kelahiran. Kelahiran yang duluan ditulis ya, profil ya gitu ya. Yang enggak lah. Titik penulis Injil menulis biografi Yesus adalah kebangkitan. Teman-teman harus ingat, kalau orang hanya lahir dan mati, itu nggak ada spesialnya, ngapain ditulis? Tapi karena dia bangkit dan disaksikan banyak orang, akhirnya para penulis Injil flashback untuk menulis biografi Yesus. Oh, kelahirannya harus ada nih. Kematiannya juga sudah jelas tercatat dalam sejarah. Kelahirannya kita buat. Nah, yang menjadi masalah, ini mudah-mudahan teman-teman dapat di S2, hermeneutik Perjanjian Baru kedua. Udah ada ya? Udah dapat belum? Belum ya? Mudah-mudahan nanti dapat atau entah sama siapapun. Saya suka sekali soal membahas itu, karena saya mengampu mata kuliah itu di S1. Kematian jelas, ada sejarahnya. Kebangkitan jelas, disaksikan pasang mata. Nggak mungkin mati, nggak lahir. Jadi ditulislah kelahiran. Nah, ini yang menjadi problem. Versinya 2. Betul ya? Kelahiran Yesus kan versinya 2. Matius dan Lukas. Nah, ini guru sekolah minggu nih, di sini. Nggak boleh kalian bilang gembala ketemu dengan orang Majus. Itu nggak pernah ada. Nggak boleh. Makanya drama-drama Natal banyak yang salah. Nggak pernah gembala ketemu dengan orang Majus. Jadi versinya berbeda dengan teologi masing-masing. Nah, itu teman-teman nanti bisa dapatkan lebih dalam di teologi Perjanjian Baru dan hermeneutik Perjanjian Baru. Nah, gitu tuh. Jadi pertanyaan Kang Gilata tadi apa? Yang nggak penting bagi dia itu. Yang penting adalah keselamatan karena kebangkitan. Makanya dia bilang kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kepercayaan kita. Ya sama aja dia kayak orang lain, mati juga, nggak bangkit gitu ya. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi Paulus ini menarik karena dia banyak menulis, jadi harusnya banyak dia kita pertanyakan. Gitu ya. Jadi memang Paulus ini di zamannya agak misoginis ya. Misoginis itu karena dia Yahudi tulen, agak merendahkan perempuan. Gaya dia itu kayak gitu emang ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Tanya boleh apa saja. Perjanjian Baru boleh. Supaya menambah wawasan. Ada yang bingung dengan gaya pengajaran atau teks-teks Perjanjian Baru? Boleh ditanyakan supaya kita ngelotok ya dengan Perjanjian Baru. Pak, perjalanannya dari umur 12 sampai 30 itu nggak penting atau gimana ya? Kenapa nggak dimasukin? Ya, nggak penting. Jangan lupa, kita jangan kegeeran. Kenapa saya bilang jangan kegeeran? Alkitab pertama kali itu, Injil dan surat-surat bukan ditulis untuk kita. Jadi jangan GR. Mereka menulis untuk orang di zaman mereka. Dan bagi mereka, hilangnya umur Yesus, mereka udah otomatis tahu. Oh iya, dia sekolah. Dia bantu bapaknya Yusuf jadi tukang kayu. Nah, kita aja yang sok tahu, apalagi teman-teman kita yang suka mempertanyakan itu yang dari seberang. Oh, hilang nih Alkitab kalian tidak lengkap. Masa Yesusnya hilang umurnya? Ya, itu kan konteks Yahudi.
Nah, gitu ya. Jadi kita tahu. Iya, memang nggak penting Anggilata, karena bagi mereka sudah hafal. Iya, iya, paham, Pak. Tapi tentang Injil Thomas nggak sih yang cerita tentang Yesus umur situ, Pak? Nah, Injil Thomas ini bagian dari aliran gnostisisme namanya ya, Injil palsu ya, tapi sering dipakai oleh teman kita seberang untuk mengadu-adu Injil kita. Iya, Enggak, itu Injil yang tidak masuk kanon berarti Injil yang tidak diakui, palsu, Injil Thomas. Oke, siap. Injil asli kita ya hanya 4, Matius sampai Yohanes. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati, membaca Injil juga banyak perbedaan teologinya ya. Yang sinopsis kan hanya Matius, Markus, Lukas. Yohanes beda. Nah, tadi Anggilata ada menyebutkan salah satu gaya pengajaran Yesus perumpamaan, betul ya? Nah, teman-teman nanti boleh cari atau catat di Perjanjian Baru, perumpamaan Yesus itu banyak sekali, 40 jumlah perumpamaan. Nah, ada yang menarik tadi ditampilkan di slide Anggilata, yaitu perumpamaan orang kaya dan Lazarus si miskin. Udah ada yang baca? Betul ya? Orang kayanya masuk neraka kan? Betul nggak Anggilata? Atau kok belum baca jangan-jangan? Orang kaya masuk neraka, si Lazarus miskin di pangkuan Abraham. Masa belum baca? Ya udah kan? Nah, itu sering sekali dipakai orang untuk menjelaskan konsep neraka. Ya tidak, kenapa? Itu perumpamaan. Ada jurang yang tak terseberangi antara surga dan neraka gitu loh. Neraka dibakar, sebagaikan orang kaya dibakar masuk neraka. Itu perumpamaan. Perumpamaan itu ceritanya nggak ada. Nah, itulah kepintaran Yesus dalam pendidikannya. Dan orang Yahudi ya selalu membuat cerita atau mensadur cerita untuk memberikan makna. Nah, gitu. Jadi teman-teman, kalau nanti ngajar anak-anak sekolah minggu, anak SMP, SMA, biasakan pakai cerita yang biar mereka sendiri mencari maknanya. Nah, itu gaya orang Yahudi itu seperti itu. Gitu ya. Jadi itu perumpamaan. Jangan perumpamaan dijadikan dasar untuk menjelaskan sebuah teologi. Nggak nyambung nanti. Itu. Ada lagi? Kayaknya Adel minggu depan, karena waktu kita nggak cukup ya. Makanya akan tinggal 14 menit ya. Betul ya? Iya, benar, Pak. Nah, makanya karena Anggilata nanggung, Adel nanggung, ya udah. Kalau mau sebentar lagi sebelum kita tutup tanya-tanya kalau ada yang mau tanya. Ayo, manfaatkan otak saya. Tanya sampai mentok. Yang selama ini teman-teman ragu, bingung, bimbang, nah itu bisa ditanyakan. Pak, saya mau memastikan yang tadi kitab Yunus itu. Kenapa sih? Yang tadi kata Bapak, Yunus di dalam perut itu ikan itu mati. Tapi yang saya tahu dari kisah Alkitab itu, di kitab Yunus itu kan Yunus berdoa kepada Allah selama dia di dalam perut ikan. Kalau nggak salah kitab Yunus. Jadi yang benar mana sih, Pak? Ya betul, berdoa dia betul. Doa maksudnya gimana, Pak? Nah, ini agak susah, Del. Kita taunya ketika melihat bahasa aslinya. Semua doa Yunus di perut ikan dalam bahasa Ibrani past tense, sebelum dia mati. Kita cek kata kerjanya past tense, masa lalu. Nah, jadi harus cek bahasa aslinya. Mati dia, habis itu dia dibangkitkan. Nah, ini lebih dalam lagi Adel nih. Adel nih kayaknya suka Yunus nih, karena sering ngajar sekolah minggu ya. Suka, Pak, soalnya kemarin juga mata kuliah Pak Jenry saya bahas Yunus. Oh, kenapa orang Niniwe begitu Yunus datang langsung bertobat, Adel? Nggak masuk akal kan?
Iya sih Pak, kalau mau pikir. Masa dia hanya khotbah, kalau kalian tidak bertobat 3 hari lagi tempat ini akan ditunggang balikkan. Habis itu pergi dia. Bertobat loh. Kira-kira kenapa? Jangan jawab karena kuasa Tuhan ya, bukan ya? Karena dia pernah bangkit, Pak. Pernah bangkit ya. Nah, bangkitnya itu kenapa, Lintang? Nah, kan waktu itu pokoknya dia juga kan soalnya apa yang dilemparin, terus habis itu dia kalau memang maksudnya kayak kalau memang dia meninggal terus bangkit, mungkin karena itu melihat itu, Pak. Ya, tapi perlu ditambahin. Ini secara konteks historis namanya ya. Orang Niniwe itu menyembah dewa, dewanya dewa ikan. Oh. Namanya Dagon. Begitu dilihat mereka Yunus bangkit dari mulut dewa mereka, maka mereka akan menganggap dewa dari dewa kita. Makanya mereka ketakutan. Loh, ini benar. Ini bukan bercandaan. tapi Ini benar, Pak. Tapi minggu jadinya mereka nggak akan ngerti. Itulah penjelasannya. Bayangkan, ngeri kan? Kok kayak di dongeng, Pak? lagi nonton film Korea, Pak, yang rajanya coba untuk menipu rakyatnya waktu sumurnya ditahan. Padahal bukan karena sumurnya kekeringan, tapi emang sumurnya ditahan aja. Ya mirip-mirip gitulah mungkin. Nah itu tuh, jadi konteks perjanjian lama tuh lucu-lucu, menarik dia kalau kita tahu historisnya. Tadi Ibu Saida mau nanya ya? Mau tanya itu Pak, tadi kan waktu Yesus disunat 8 hari, nah itulah bagi orang Protestan ya, yang dibaptis gitu. Betul. Nah saya baru tahu kalau ini kenapa orang Protestan itu, kalau orang karismatik kan dibaptis setelah udah gede. Ya. Nah, tapi kalau yang Protestan dibaptisnya disebut baptis itu waktu mereka kecil gitu. Ya. Nah, selama ini saya nggak bisa menjawab ketika ada anak murid saya bertanya kalau dia di gerejanya itu dibaptisnya waktu kecil. Nah, terus sementara kalau ajaran yang saya tahu seperti Yesus dibaptis kan usia 30-an gitu kan. Nah, itu gimana penjelasannya itu kepada baptisannya orang Protestan yang jadi disebut itu waktu kecil gitu? Ya, karena Bu, sunat perjanjian lama meaningnya adalah ikatan perjanjian dengan Allah. Ya dong? Harus disunat 8 hari perjanjian dengan Allah. Nah, orang tradisi ini sejarah gereja jatuhnya ya. Orang gereja-gereja dulu, mulai dari Roma Katolik, menganggap tanda perjanjian paling awal itu ya justru sunat. Yang di perjanjian baru digantikan dengan baptis. Jadi bagi mereka nggak boleh lepas nih korelasi perjanjian lama dengan perjanjian baru. Makanya mereka mengambil yang sunatnya. Sebagai dasar, baptis itu anak bayi. Nah, berjalan nih Bu, sejarah gereja, muncul namanya kaum Mennonite, kalau teman-teman pernah dengar. Itu sayap kiri reformasi. Jadi baptis Islam itu bukan awalnya dari gereja karismatik, bukan. Namanya Mennonite. Nah, mereka lah yang membaptis orang dewasa dengan landasan ayat, siapa yang mengaku percaya dan dibaptis, diselamatkan. Berarti harus mengaku percaya, dewasa. Anak bayi kan nggak bisa mengaku. Nah, beriringnya sejarah gereja, Bu, ini jatuhnya dogma gereja. Nah, teman-teman perhatikan ya, ini dogma gereja yang udah nggak bisa diganggu-gugat. Maka itu, para ahli meyakini, baptis itu nggak ada yang salah, mau percik bayi atau selam dewasa, nggak ada. Ini seharusnya ya, walaupun banyak gereja yang kayaknya masih miss dalam memahami ini, nggak ada yang salah. Yang nggak boleh itu
baptis ulang. Ini yang masalah nih. Dia dulu dari gereja HKBP, baptis Persi, pelayanan di gereja karismatik, disuruh baptis ulang selang. Waduh, itu bahaya. Nggak boleh. Bagus pendeta atau gembalanya nanya, kau dari gereja mana? HKBP. Oh, baptis Persi ya? Oh ya udah, nggak apa-apa, boleh pelayanan. Tapi kalau dulunya dia saksi Jehovah, nah ini boleh dibaptis ulang, gitu ya. Karena baptis itu yang penting dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sih, Bu. Jadi seharusnya kita sudah open minded, bukan soal cara, bukan soal diselamkan atau dipercik, melainkan meaningnya itu adalah ikatan perjanjian menjadi anak Tuhan. Itu baptis. Nah, itu menarik ya, teman-teman ya. Baik. Ada lagi? Ini semester ini ngambil mata kuliah apa aja ini? Nggak sama semua ini? Hampir sama semua Pak, tapi saya nggak ambil satu mata kuliah, itu psikologi anak. Peserta didik. Yang mata kuliah teologinya ada? Teologinya yang ini. Ini pak juga jatuhnya ini. Oh iya, nggak ada Pak berarti. Nggak ada ya. Ya inilah yang sedikit-sedikit ke teologi ya, karena ada perjanjian barunya ya. Iya Pak. Oke, mantap. Semangat ya teman-teman ya. Iya, Pak. Pokoknya teman-teman di kelas itu harus diganggu imannya. Nah, saya dosen yang suka gitu, mengganggu iman orang. Ya. Nah, itu kalau kalian masuk di hermeneutik udah pasti bisa sesat lah. Nah, gitu. Tapi kita arahkan tentu untuk yang mantap. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi berarti kita sampai di sini. Minggu depan Adel ya. Kalau ada waktu minggu depan berarti kalau setelah Adel Ibu Novia bisa ya. Oke, Lintang ditunggu malam ini tugasnya. Baik Pak. Baik, silakan tutup dalam doa. Bapak presentasi kita, Anggilata. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Panggilannya apa ya Pak? Pak. Kalau udah akrab, Alot. Iya, kalau nggak akrab panggilnya Arol. Iya, aku di rumah dipanggil Alot. Oh, Arol. Ya Arol aja, Arol. Oke. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu Tuhan dari awal hingga sampai pada akhir ini. Pada saat ini Tuhan kami mengakhiri perkuliahan kami. Berkati Pak Arol yang telah mengajar kami, yang telah membimbing kami hingga sampai selesai pada hari ini Tuhan. Karena Tuhan Kau memberkati tambah-tambahkan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Bila kiranya diberikan kekuatan selalu dan umur dan kehidupan yang sehat ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan berpisah melalui via Zoom ini. Tuhan Kau sertai kegiatan kami, perkuliahan kami selanjutnya. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Thank you ya semuanya. Thank you. Terima kasih Pak. Ibu Lia. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Keluar ya, kita keluar ya. Keluar aja Bu ya. Oh.